Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang tutorial instalasi Android Studio dan virtual device. Kami dari kelompok 2 Ganesha yang beranggotakan Glorian Hilarius, Nurah Madita, Rangga Wasita, Fikri Saputra, dan Kanaya Sabila. Nah, Android Studio merupakan IDE atau Integrated Development Environment yang diperuntukkan dalam pengembangan atau pembuatan aplikasi Android. Fitur dalam Android Studio sangat beraneka ragam, seperti memiliki sistem build Gradle yang fleksibel, terdapat mode prototyping secara virtual atau emulator, dan fisikal atau melalui USB yang terhubung smartphone Android. Framework yang lengkap, dukungan C++, serta NDK yang masih banyak lainnya. Untuk tahapan install aplikasi yang pertama adalah buka file installer Android Studio yang telah di-download sebelumnya, lalu klik Next. Setelah itu, klik Next kembali dan checklist Android Virtual Device. Lalu pilih lokasi penyimpanan install Android Studio, kemudian klik Next. Pilih Start menu folder Android Studio dan klik Install. Selanjutnya, tunggu installing selesai. Setelah install selesai, klik Finish. Klik Do Not Import Settings dan klik OK. Selanjutnya, klik Don't Send. Setelah itu, klik Next. Selanjutnya, klik Next pada bagian ini. Pilih Type Standar dan klik Next. Pilih mode tampilan sesuai dengan keinginan. Di sini kami memilih mode gelap. Kemudian pada Verify Settings, klik Next. Pada masing-masing license, klik Accept dan kemudian klik Next. Tunggu install selesai dan kemudian klik Finish. Selanjutnya adalah tahapan install virtual device. Setelah terinstall, klik New Project untuk membuat project baru. Lalu, pada template, kami memilih Phone and Tablet. Lalu, kami menggunakan Empty Activity. Pada menu selanjutnya, kita bisa memberi nama package, bahasa pemrograman, dan SDK minimum yang dibutuhkan untuk running aplikasi. Pada kali ini, kami menggunakan Java dan minimum SDK di Android 7.0. Setelah itu, Android Studio akan mendownload kebutuhan tambahan, yakni Android SDK Platform 3.3. Lalu di sini loadingnya. Selanjutnya, akan dimintai akses untuk firewall dari ADB atau Android Debug Bridge yang memungkinkan kita terkoneksi pada virtual device dalam kurung emulator atau physical device yang terkoneksi dengan Android Studio. Setelah project usai dibuat, tampilan akan seperti berikut, menunjukkan codingan Java. Sebelum menjalankan program, kita perlu sebuah device yang menampilkan aplikasinya. Dalam case ini, kita buat virtual device. Caranya ialah mengklik ikon smartphone di pojok kanan atas, dekat logo search, lalu virtual dan create device. Pada menu awal akan diminta untuk menentukan kategori device-nya dan tipenya yang lengkap dengan informasi ukuran layar, resolusi, dan ketajaman layarnya. Setelah itu, klik Next. Nah, lalu selanjutnya diminta untuk menentukan sistem image. Pada kali ini, kami menggunakan API 34. Jika belum di-download, maka harus diklik tombol download dulu pada sebelah nama sistem image yang akan digunakan. Selanjutnya akan diminta untuk memberikan nama virtual device dan terdapat opsi orientasi. Kita bisa menggunakan portrait atau landscape itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah virtual device dibuat, langkah selanjutnya adalah compile atau build aplikasinya. Caranya adalah klik logo palu bertuliskan build yang terdapat pada menu bagian paling bawah kanan, sebelah menu service, atau logo palu dekat tombol add configuration. Jika terdapat notifikasi build successful in bla bla bla, maka compile atau build telah selesai dijalankan. Langkah terakhir adalah menjalankan aplikasinya pada virtual device. Pada menu Device Manager, pilih virtual device yang akan digunakan, kemudian klik icon Start, lalu klik icon Start yang sejajar dengan tombol Device Manager, icon yang berwarna hijau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan penggunaan physical device-nya. Di sini kami akan mendemokan videonya. Pertama, itu kita harus ke tentang ponsel.
Lalu kita akan ke informasi perangkat untuk mencari nomor build atau nomor build, lalu klik 8 kali sampai menjadi opsi developer. Nah, setelah itu kita akan pergi ke opsi developer, bisa langsung dicari di pengaturan. Opsi developer ini akan kita gunakan untuk menghidupkan USB debugging. USB debugging nanti akan bisa diakses karena tadi kita sudah mengizinkan ADB atau Android Debug Bridge sebagai jembatan untuk menjembatani antara komputer dengan HP. Nah, tadi kita harus klik izinkan untuk izin ADB-nya nyala di HP. Nah, ini ponsel sudah terkonek di Android Studio. Klik ponselnya, lalu klik Start untuk menjalankan aplikasi dan menginstal aplikasi. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah selesai langsung terinstall dan langsung membuka aplikasi. Baik, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.